yang udah dibuat dan rilis ke publik atau dibuat tapi mandek di Di staging. di ini ada dua kisah menarik. Oh, oke nih, seru nih. Yang pertama itu Belajarnya seperti apa tentang security? Apakah ikut pelatihan atau ikut belajar sendiri atau ikut sertifikasi? Mungkin teman-teman juga pengen tahu nih, gimana pengalaman Mas Randy? Pernah baku hantam nggak dengan tim security? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Cybercast semuanya. Kali ini kita akan masuk ke episode ketiga. Untuk pembahasan di podcast kali ini, kita akan kedatangan satu bintang tamu atau narasumber yang pekerjaan sehari-harinya adalah ngoding. Ya, dia adalah seorang software engineer, Mas Randy. Halo Mas. halo, Dodi. Gimana nih, Mas kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat Mas ya. Oke, kan kerjaan sehari-harinya ngoding nih. Udah berapa aplikasi nih yang udah dibuat? Yang udah dibuat dan rilis ke publik atau dibuat tapi mandek di Di staging. Aduh ya. Kalau yang sudah rilis ke publik yang dipakai sama end user itu udah berapa ya? Mungkin sekitar 15 lah sampai 20-an yang sudah dipakai ya. Dipakai ya. Tapi kalau yang sudah disimpan di repository Puluhan kayak ini. cukup banyak yang terbengkalai. Terbengkalai. Ya pasti nanti kepake deh kayaknya ya. Oke, nah kenapa saya mengajak Mas Randy yang notabene seorang programmer ya, seorang software engineer. Nah, karena di Cybercast kali ini kita akan bahas tentang secure coding. Nah, bagaimanakah secure coding itu? Kayaknya bakal seru nih kita ngobrol dengan Mas Randy. Tapi sebelum kita mulai, teman-teman jangan lupa terus subscribe YouTube-nya Cyber Academy Indonesia. Kemudian follow terus Instagram-nya Cyber Academy Indonesia ya, supaya teman-teman bisa terus nonton dan nggak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari Cyber Academy. Oke, sekarang kita mulai sedikit nih Mas, bicara tentang secure coding Mas ya. Kita flashback dulu deh, misalkan kita lihat dari fenomena-fenomena data breach ya. Kan akhir-akhir ini sangat masif banget tuh Mas. Sangat, ya hampir mungkin seminggu sekali kita dengar ada berita kebocoran data ini, kebocoran data itu segala macam. Kan salah satu celahnya itu kalau saya lihat kan dari sisi aplikasi mungkin Mas ya. Betul. Ya, dari sisi aplikasi ya. Nah, kalau dari sudut pandang Mas Randy sendiri sebagai programmer tuh, kenapa Mas kira-kira dari aplikasi itu banyak celahnya? Kalau boleh tahu. Oke, jadi sebenarnya ada banyak faktor ya. Kenapa aplikasi yang digunakan oleh user atau end user itu memiliki banyak sekali celah. Oke. Yang pertama itu sudah pasti masalah deadline. Klasik lah ya. Masalah klasik ya. Tentu setiap pembuatan aplikasi selalu diikutsertakan dengan deadline. Kadang deadline-nya yang dalam tanda kutip tidak manusiawi. Oke. Jadi aplikasinya itu mau dirilis secepat mungkin tanpa mempertimbangkan banyak faktor. Nah, hal ini yang menyebabkan kenapa aplikasi yang beredar atau yang dipakai oleh user itu terdapat banyak celah keamanan. Karena yang dipersiapkan hanya dari sisi fungsi dan untuk mengejar deadline. Oke. Yang kedua adalah bisa jadi karena ketidaktahuan akan pentingnya keamanan dari aplikasi itu sendiri. Jadi banyak pemilik aplikasi atau juga project manager dan juga developer itu sendiri tidak memahami mengenai pentingnya aspek security pada aplikasi yang mereka bikin. Jadi mereka tidak mengklasifikasikan data mana saja yang sifatnya sensitif, yang rahasia, yang tidak boleh diakses oleh publik ya. Betul. Mereka juga tidak mengklasifikasikan ini data mau disimpan di mana gitu. Apakah disimpan di publik ataukah disimpan di tempat private. Lalu cara mengaksesnya apakah butuh key tertentu, apakah hanya berdasarkan URL gitu ya. Betul.
Nah, itu hal-hal yang bisa menyebabkan kenapa aplikasi itu tidak aman, sehingga menyebabkan terjadinya data breach. Lalu ada juga yang sebenarnya paham tentang security, tentang keamanan data, tapi balik lagi ke yang pertama, deadline. Ngejar target ya? Ya, ngejar target. Kan dalam pembuatan aplikasi itu tentu butuh waktu ya. Yes. Butuh waktu. Idealnya ketika membuat aplikasi itu kita melakukan brainstorming, lalu kita mau membuat sebuah desain atau flowchart tentang aplikasi itu sendiri, lalu kita akan melakukan coding. Nah, itu kan membutuhkan waktu ya, yang tidak sebentar. Betul. Sedangkan deadline sudah ada nih, deadline nih. Jadi yang biasanya terjadi adalah kita menyelesaikan fungsi terlebih dahulu sesuai dengan deadline, lalu biasanya untuk security belakangan. Non fungsional ya, masuknya kan. Ya. Namun yang terjadi di lapangan, aplikasinya sudah dirilis, terlupakan atau mengerjakan aplikasi yang lain, sehingga yang rencananya ini akan dilakukan pengujian atau testing keamanan, cuman karena tidak sempat karena berbagai macam faktor tadi, akhirnya aplikasi yang sudah digunakan oleh end user ya dibiarin aja gitu. Yang penting fungsinya jalan gitu ya. Ya. Jadi memang mindsetnya memang ya nggak salah juga sih sebenarnya kalau kita bicara dari fungsional, Mas ya. Betul. Kita fungsional karena nama aplikasinya juga harus jalan secara fungsinya. Cuman yang terlupakan tadi itu adalah dari sisi ya tadi non fungsionalnya, termasuk di dalamnya kan ada security ya. Betul. Security-nya itu. Nah, kalau kita bicara dari aplikasinya, dari pada saat pengembangan perangkat lunaknya, kira-kira kan Mas Randy pernah dengar ya mungkin ya, ada istilahnya secure coding ya. Nah, secure coding itu dilakukan ketika fase pengembangan aplikasinya atau setelah pengembangan aplikasi, Mas? Oke, jadi kalau kita menerapkan konsep SDLC di dalam membuat sebuah aplikasi, di tahap desain itu kita melakukan yang namanya threat modeling. Nah, threat modeling ini adalah sebuah aktivitas yang dilakukan untuk memetakan potensi serangan yang mungkin terjadi pada aplikasi kita. Misalkan aplikasi kita mempunyai fitur standar seperti login, biasanya kan udah pasti login ya, ada login, pasti. Ada register, terus ada update profile misalkan. Nah, dari ketiga fitur ini kita akan mendefinisikan nih, kita akan melakukan atau memetakan lah kira-kira serangan apa saja yang bisa terjadi pada ketiga fitur ini. Misalkan pada fitur login, kalau kita menggunakan database-nya SQL, berarti ada potensi serangan itu adalah SQL injection. Selain itu, juga ada potensi serangan terkait dengan kredensial. Nah, dari sana kita bisa melakukan mitigasi atau melakukan kontrol terhadap jenis serangan tersebut. Misalkan untuk SQL injection, berarti kita harus memastikan bahwa value yang diinputkan oleh user itu benar-benar sesuai dengan ketentuan yang sudah kita tetapkan. Misalkan untuk email, ya benar sesuai dengan format email. Atau kalau username, hanya diperbolehkan karakter alfabet. Sedangkan untuk karakter spesial. Seperti kutip satu atau apostrophe, itu tidak boleh. Lalu untuk terkait kredensial, misalkan kita menggunakan CAPTCHA nantinya. Untuk mempersulit attacker melakukan percobaan. Berulang-ulang gitu ya? Betul, secara terus-menerus. Karena kan kalau kita tidak menggunakan CAPTCHA atau sotokan ya, pada saat login, katakanlah tidak ada akun pengguna yang berhasil diretas, namun kan server kita menerima banyak sekali request ya dari aktivitas tersebut, sehingga kalau server kita tidak kuat, akhirnya down. Nah, dari sana kita bisa melakukan gimana sih cara mengkontrol serangan tersebut dari sisi aplikasi. Nah, dari sana sebenarnya secure coding itu udah dilakukan pada saat tahap desain. Tahap desain ya. Nah, kalau di secure SDLC itu ada tahapan SDLC tadi di tahap desain. Lalu pada tahap implementasi, si developer ini akan melakukan pengkodingan sesuai dengan guideline yang dibikin pada tahap desain tadi. Jadi secure coding ini dilakukan di tahap kedua, tahap desain, lalu diimplementasikan di tahap ketiga. Setelah itu di testing di tahap keempat. Testing ini yang pertama sudah tentu testing fungsional yang pertama ya. Betul. Kalau fungsional udah lolos, baru testing security-nya. Iya. Nah, setelah lolos, berarti aplikasi sudah siap di-publish. Nah, setelah publish pun harus di-testing lagi.
Jadi secure coding ini memang dari awal sih dilakukan, ya. bukan setelah terjadi insiden. Ya, berarti dalam fase pengembangan itu ya, Betul. yang dilakukan secure coding itu. Nah, mungkin teman-teman di sini masih awam ya dengan istilah secure coding. Apakah kita secure coding kalau diartikan kan ngoding dengan aman gitu ya? Betul. Gitu. Nah, kira-kira kalau misalkan menurut Mas Randy sendiri, yang dimaksud secure coding itu apa sih? Biar teman-teman di sini bisa paham nih tentang secure coding itu dan seberapa pentingnya tadi ya. Oke, secure coding itu sesuai dengan namanya ya. Secure, aman, ngoding. Coding ya. Jadi kita ngoding yang aman, maksudnya di sini adalah kita membuat aplikasi itu dengan mengikut sertakan validasi-validasi yang dapat mencegah terjadinya serangan. Misalkan untuk serangan XSS, serangan XSS itu terjadi kan ada berbagai macam cara. Misalkan melalui parameter URL input. Nah, pada fitur search misalkan. Nah, dari sana kita ngoding, pada saat kita ngoding, untuk fitur search tersebut, kita validasi nih. Setiap inputan yang dilakukan oleh user, itu kita validasi. Nah, di sana fungsi dari secure coding. Jadi bukan seperti apa ya, kita menginstal plugin tertentu, tapi kita benar-benar melakukan validasi sesuai dengan bahasa pemrograman yang kita gunakan. Dari source code itu berarti dari source code ya? Itu sendiri, betul. Karena beda bahasa pemrograman, beda fungsi, beda library, tapi secara konsep sama gitu. Untuk serangan XSS kita lakukan validasi dari sisi validasi sanitasi ya, dari sisi inputan. Lalu untuk mencegah terjadinya insecure direct object reference (IDOR) yang dapat mengambil informasi sensitif berdasarkan ID biasanya. Nah, itu kita lakukan pengamanannya dari validasi tambahan. Misalkan ID file atau ID data yang ingin kita request apakah sesuai dengan ID user yang bersangkutan. Jadi secure coding itu ya dari sisi teknik pengkodingannya gitu, bukan dengan menggunakan tools atau sebagainya. Berarti yang melakukan itu adalah programmer ya berarti ya? Betul. Bukan software testernya berarti kan? Bukan. Berarti kalau memang programmer yang melakukan itu, sekarang programmer juga tidak hanya dibekali dengan jago ngoding doang gitu ya? Betul. Gitu ya. Berarti harus ada ilmu lain nih, ilmu security gitu ya? Betul. Masuk di dalam programmer. Nah, makanya teman-teman nih di sini yang nonton, yang sudah ngoding sekian tahun, cuman bicara dari sisi fungsionalitas doang, nah, ternyata ada sisi lain nih yang bisa kalian gali juga. Karena ya tadi ya, kalau kita bicara kepentingannya ya, aplikasi yang dihasilkan nanti kan akan dipakai ya, Mas ya, oleh publik lah gitu ya, orang-orang banyak. Kalau dari sisi programmernya hanya mentingin fungsional saja, ya kejadiannya ya bridge misalkan ya, atau misalkan web defacing mungkin bisa terjadi nggak? Bisa aja ya. Kalau misalkan ngodingnya nggak aman gitu ya. Betul. Berarti banyak juga tuh ancaman-ancamannya ya. Kalau dulu ya, untuk jadi programmer itu butuh S1. Jadi masih eksklusif lah dalam tanda kutip perusahaan atau yang pemilik aplikasi untuk mencari tenaga kerja programmer itu masih eksklusif. Kalau sekarang bahkan anak SD pun sudah ada belajar ngodingnya gitu. Kurikulumnya gitu. Ya, kurikulum ngoding. Jadi kalau kita yang sudah kuliah bahkan sudah lulus masih mengandalkan apa ya? Ya programmer gitu-gitu aja, baik dari sisi fungsi jalan dan sebagainya, itu ya kita bakal kalah sama yang jauh lebih mudah gitu. Betul. Bahkan dengan anak SMP pun udah banyak yang jago ngoding gitu. Bener. Nah, apa yang dapat kita lakukan ya kita harus mencari sesuatu yang spesial, yaitu dengan menambahkan aspek security di dalam pengkodingan kita gitu. Nah, ini kan menjadi nilai tambah bagi perusahaan nantinya ya, atau dari aplikasi itu sendiri. Betul. Jadi jangan puas ya Mas ya. Artinya kalau misalkan, wah saya udah jago ngoding nih, misalkan segala macam, udah bisa bahasa ini dan seterusnya. Tapi ya balik lagi sih. Sekarang contohnya ini aja Mas, apa namanya? SMK. SMK RPL itu kan udah menjamur tuh sekarang. Anak-anak udah diajarin ngoding gitu kan. Lebih jago dari S1. Lebih jago malah. Lebih jago dari S1. Kemudian juga dari sisi konten-konten tentang programmer juga udah banyak tuh. Udah banyak. Ya, baik itu di apa namanya?
di YouTube ataupun di kelas-kelas course online ya. Bootcamp itu udah Bootcamp itu bertebaran ya. banyak banget gitu kan. Nah, cuman yang tadi value tambahannya ini nih, Betul. gitu kan, yang akan membedakan teman-teman sebagai programmer dengan ya orang-orang yang hanya sekedar modding. Itu yang harus kalau mau survive ya mungkin ya, Ya, mau survive di dunia pekerjaan sebagai programmer. sebelum digantikan dengan AI nanti. Itu PR tuh. Sebelum digantikan dengan AI. Ya, ya. Nah, pernah pengalaman nggak, Mas, yang berhubungan dengan apa namanya secure coding ini? Kira-kira Aplikasi diretas. iya. Kira-kira pernah nggak? Ini ada 2 kisah menarik. Oh, oke, ini seru nih. Yang pertama itu sewaktu saya baru awal-awal kerja dulu ya. Oh, oke. Jadi saya itu bikin aplikasi platform semacam kayak portal berita gitu. Oh. Terus ketika portal udah selesai, pindah tangan ke agensi lain. Oke. Nah, sama si agensi ini mereka ternyata melakukan audit terhadap aplikasi tersebut. Hasilnya banyak sekali report yang ada gitu ya, terutama aspek security. Lalu otomatis kan mereka minta kita untuk memperbaiki ya. Oke, betul. Jadi saya ada satu yang saya ingat itu adalah serangan iframe injection waktu itu. Oh. Saya pada waktu itu sama sekali tidak mengerti tentang security. Jadi saya tanya nih sama senior programmer di kantor kan. Kebetulan cewek waktu itu. Oke. Mbak, ini iframe injection ini kayak gimana ya? Cara nyerangnya atau itu kejadiannya kayak gimana ya? Wah, saya kurang tahu. Oh. Coba cari aja di internet gimana. Akhirnya saya cari di internet, bermodalkan dengan Stack Overflow dan beberapa blog dari artikel orang. Begini loh cara melakukan kontrol terhadap iframe injection. Saya terapin tuh beberapa instruksi yang diberikan oleh mereka. Oke. Lalu saya diminta untuk melakukan validasi. Yang jadi masalah, saya nggak bisa melakukan validasi tersebut. Oh. Nah, hal ini kan menyebabkan kita nggak tahu dong validasi kontrol kita itu udah benar atau enggak gitu. Iya, betul. Karena yang pertama memang tidak tahu sama sekali tentang security. Yang kedua tidak tahu gimana cara menyerangnya. Dan yang ketiga tidak tahu cara validasinya. Lalu yang Lengkap ya. ya, pengalaman kedua ketika saya baru di Cyber Army, membangun Cyber Army. Pada waktu itu kita membuat aplikasi Cyber Army dengan rentang waktu yang cukup singkat. Lalu sama si Mas Pringgo, CEO kita, melakukan sebuah pengumuman terhadap circle-nya dia, yang mana circle-nya dia itu berisikan orang-orang security, diminta untuk melakukan pen testing terhadap aplikasi Cyber Army. Banyak sekali bug-bug yang ditemukan. Oke, dari sisi fungsi berjalan dengan baik. Dari sisi celah keamanan, wah, banyak. Malu saya lihatnya. Aduh. Nah, ini kan membuktikan bahwa ketidaktahuan developer atau programmer kita sebagai di bidang security menyebabkan terjadinya banyak celah keamanan pada aplikasi itu sendiri, gitu. Iya. Nah, akhirnya gimana tuh? Setelah kasus-kasus bertubi-tubi tadi ya? Ya, perlahan kita belajar. Kita belajar. Lalu kebetulan Mas Pringgo juga aktif di bidang security. Jadi kita banyak belajar dari beliau tentang bagaimana melakukan pengamanan terhadap aplikasi. Lalu kalau misalkan ada pertanyaan, kenapa dari awal tidak dilakukan testing oleh Mas Pringgo selaku orang yang memahami security? Ya, ada beberapa faktor ya. Yang pertama, masalah waktu. Yang kedua, bisa jadi memberikan pengalaman kepada kami, programmer. Memberikan pengalaman atau experience. Ini loh, kalau bikin aplikasi yang tidak dilakukan dengan aspek keamanan, akibatnya seperti ini gitu. Dan hal ini yang banyak terjadi pada aplikasi-aplikasi yang di luar sana gitu. Karena yang di-deliver itu adalah fungsi. Tapi aspek keamanannya itu tidak ada. Nah, kemudian setelah tahu nih ya, setelah tahu bahwa ternyata penting banget nih secure coding itu, akhirnya
mulai belajar nih, Mas Randy kan? Ya. Kalau boleh tahu gimana nih Mas, belajarnya seperti apa tentang security? Apakah ikut pelatihan, atau ikut belajar sendiri, atau ikut sertifikasi? Mungkin teman-teman juga pengen tahu nih, gimana pengalaman Mas Randy? Kalau dulu ya, 2018 kalau nggak salah, itu bootcamp masih jarang ya. Oh ya, Bootcamp masih, bahkan belum ada ya. Sangat-sangat sedikit bootcamp waktu itu. Dan untuk yang security pun juga tidak banyak. ya. Kebanyakan itu kalau mau belajar tentang pentesting, itu mahal. Iya, Dan itu di luar. Di Indonesia hampir jarang ada yang melakukan atau yang menjadikan fasilitas seperti itu. Jadi yang kita lakukan adalah belajar sendiri. Baik dari YouTube ataupun dari OWASP. Dulu kita ada referensinya dari OWASP juga. OWASP juga ya? Ya. Oke. Jadi untuk teman-teman programmer gitu kan, yang baru mau nyemplung di aspek keamanan, kan kalau belajar security itu nggak bisa sehari 2 hari ya. Oh ya, pasti. Betul. Kita belajar ngoding aja itu lama gitu. Ditambah mau belajar keamanan, butuh waktu lebih lama lagi. Sedangkan role utama kita adalah programmer bukan security engineer gitu. Betul. Nah, yang kita lakukan adalah kita mencari referensi nih untuk membantu kita melakukan ada cheat-nya lah dalam tanda kutip gitu ya. Jadi kalau misalkan ada file upload, nah ini loh mitigasi seperti ini, potensi serangan seperti ini gitu. Jadi di OWASP itu kan dijelasin ya, lengkap ya. Untuk file upload serangannya seperti ini, terus kontrolnya seperti ini. Nah, itu yang kita terapkan. Memang pertama-tama itu agak susah, terutama di timeline ya. Timeline kita molor gitu. Cuman seiring dengan berjalannya waktu, kita itu jadi seperti udah terbiasa lah untuk melakukan validasi terhadap aplikasi yang kita bikin. Kalau dulu mungkin kita masih ini kalau mau mengatasi XSS gimana ya? Pakai apa ya? Oh, pakai ini ternyata. Kita nyari referensi. Terus untuk melakukan validasi terhadap file upload seperti apa, kita nyari referensi. Cuman karena udah terbiasa, jadi ya secara kayak ngoding kayak biasa aja. Jadi pada saat kita melakukan inputan data yang dikirim oleh klien atau user, kita validasi. Oh, ini tipenya string nih, harusnya string. Jadi kita validasi dan sanitasi. Kalau tipenya integer, oh berarti kita pastikan datanya integer. Karena kan kalau tipe integer itu, kalau kita menggunakan SQL injection, berpotensi serangan SQL injection. Atau kalau misalkan untuk mencari data atau file berdasarkan ID yang integer, itu kan mudah dienumerasi ya, ditebak-tebak. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu kita validasi lagi. Hal seperti yang kita lakukan. Kalau udah terbiasa tuh enak ya. Yang jadi permasalahan tuh membiasakannya. Nah, itu. Jadi balik lagi sebenarnya budaya berarti ya. Betul. Budaya orang ini kan selama ini ngoding ya udah gitu kan. Tapi ketika ada security masuk, kesannya itu aduh jadi beban. Nah, biasanya ada apa namanya? Adu argumen nantinya antara tim security dengan tim bisnis. Itu pasti kayaknya. Tim bisnis ingin aplikasi di-deliver secepat mungkin betul. Supaya flow-nya berjalan. Sedangkan tim security ingin memastikan bahwa aplikasi yang dirilis itu aman gitu. Aman, betul. Tapi dampaknya timeline-nya mundur. Mundur, pasti. Sedangkan tim bisnis nggak mau nih mundur nih. Karena bisnis harus tetap jalan kan? Bisnis jalan, betul. Bisnis tetap jalan. Karena apalagi kalau lagi memanfaatkan momentum tertentu. Wah, lagi ada momen ini bentar lagi. Betul. Kita harus ikut nih gitu. Sedangkan waktunya 2 hari. Proyek Sangkuriang biasanya kan. Pasti itu dijamin, pasti security-nya udahlah nanti dulu deh security-nya gitu ya. Kayak gitu. Jadi sebenarnya yang dibutuhkan itu semua entitas yang terlibat pada aplikasi tersebut gitu. Jadi nggak bisa cuman oke, programmernya udah paham security, cuman kan balik lagi hak kuasa penuhnya bukan di programmer, tapi di project manager-nya. Ya. Pernah baku hantam nggak dengan tim security? Sejauh ini belum sih. Belum ya, jangan ya Mas. Iya, jangan sampai. Oke. Paling disindir aja. Oh. Masa masih kena SQL injection gitu. Emang baru pertama kali kena, kan udah sering. Ini masih kena SSS ini. Aduh. Ya jadi kayaknya udah ini kayaknya kupingnya udah tebel aja pokoknya mah, disepet-sepetin terus. Aduh, ya menarik. Itu fenomena di dunia IT lah, Mas ya. Karena programmer tuh nggak bisa hidup sendiri ya. Betul.
pasti dia akan terhubung dengan macam-macam lah, gitu kan, dengan sistem analis, dengan desainer, dengan termasuk juga dengan sistem tester, Mas ya. Betul. Jadi ya nge-build atau ngebangun budayanya ini memang susah banget sih kadang-kadang. Mereka udah terbiasa juga. Betul. Gitu. Selain susah nge-build-nya, biasanya jadi kambing hitam juga. Kalau terjadi kerusakan, ini programmer siapa ini? Kenapa bisa terjadi? Lagi-lagi kita ini salahkan. Sudah tidak tidur, begadang gitu. Begadang. Salahkan lagi. Karena saya pernah ngerjain proyek Sangkuriang nih, Mas. Di briefing oleh klien itu jam 3 sore. Oke. Mau naik itu dipakai oleh user itu jam 8 pagi besoknya. Nggak sampai 24 jam dong? Nggak sampai 24 jam. Wah, gila. Kita bikin aplikasi waktu itu, aplikasi microsite sih sebenarnya. Microsite. Di sana ada quiz gitu ya, ada quiz yang nantinya kalau user bisa menjawab quiz dengan nilai tertentu, minimal nilai tertentu, mereka dapat menukarkan dengan tiket konser waktu itu. Tiket konser? Ya, kita kerjasama dengan vendor untuk mengundang artis luar negeri pada waktu itu. Sedangkan dia butuh cepat kan, jadi kita bikin ala kadarnya. Jam 8 rilis, jam sore itu saya menerima report dari CTO waktu itu. Dipertanyakan. Ini kenapa banyak duplikat karcis ya yang bisa di-redeem sama user ya? Kenapa satu kode ini bisa dipakai berkali-kali oleh user ini? Ya Pak, kalau normalnya kan jalan gitu. Tapi kalau ternyata mereka melakukan sesuatu hal yang di luar kebiasaan yang baik-baik, ya itu di luar tanggung jawab kita. Karena waktunya sangat-sangat mepet gitu. Astaga, gila. Kan yang disalahkan siapa yang pertama kali dipertanyakan? Programmernya, pasti. Betul kan? Udah bikinnya dalam tekanan batin gitu kan. Ketika terjadi insiden, kena lagi. Double kill lah itu ya. Dan harus di-patch secepat mungkin, di bug fixing. Gila. Terus yang kejadian udah tiket duplikat itu udah, berarti sudah diurus sama mereka. Tuh, makanya ini juga please buat project manajernya gitu ya. Itu harus diperhatikan juga tuh. Artinya timeline, kemudian urgensinya, kemudian juga ya mulailah berpikir dari sisi security-nya juga gitu loh. Karena aplikasi yang dibikin itu bukan buat sendiri gitu ya. Betul. Kan buat semuanya juga dipakai. Kadang-kadang orang di luar itu kan jutaan orang yang pakai itu kan pola pikirnya kan aneh-aneh juga kadang-kadang. Itu kan nggak ada yang normal. Maksudnya normal itu ya pakai sesuai alurnya gitu kan. Pencet ini, oke. Tapi kan ada yang nyeleneh kadang-kadang. Iseng-iseng nyoba gitu kan. Kayak tadi kan diduplikat. Oh ternyata bisa loh. Udah diduplikat terus sama dia kan. Akhirnya untung dia. Kita yang rugi. Kita programmernya malah kena batunya. Apalagi kalau aplikasi kita menyimpan data sensitif. Biasanya yang paling sering dikumpulin data itu adalah nomor KTP, foto selfie dengan KTP. Jadi kalau kita nyari di Google, foto KTP itu banyak sekali bertebaran. Salah satunya dari itu ya? Salah satunya dari aplikasi. Aduh, kacau. Ya itu sih, saya juga pernah pakai aplikasi-aplikasi, ya itu ya, pakai registernya harus selfie KTP gitu kan. Ya walaupun sebenarnya niatnya baik sih buat validasi ya gitu ya. Betul. Buat validasi bahwa benar yang pakai itu kan saya. Cuman kan itu kan KTP itu kan data privasi saya kan. Boleh dong orang lain tahu segala macam. Ya, begitulah. Kadang-kadang dari satu sisi ya ngelihat case-case seperti ini ya ada mirisnya, cuman dari satu sisi ya juga dari sisi developernya. Ya tadi ya mungkin masalahnya ya udah kita sih paham security, cuman ya timeline-nya tadi ya. Timeline-nya itu yang paling banyak kasus case-case. Kemudian dari sisi budget mungkin ya. Bisa. Kita punya budget sekian gitu kan. Terutama kalau kita sewa vendor ya. Pasti. Banyak kebuang tuh di sana. Oke. Nah, menarik sih Mas, kalau kita bicara secure coding ini berarti kan memang ada ilmunya Mas ya. Ada pembelajarannya ya. Nah, kalau boleh tahu kira-kira kalau teman-teman yang nonton Cybercast ini tertarik untuk mempelajari secure coding ini, setelah mereka mempelajari itu, di luar itu ada kayak sertifikasi gitu nggak? Kalau sekarang, yang beberapa saya temui itu sertifikasi berdasarkan tempat belajar tersebut. Tempat belajar itu ya? Ya, tapi untuk spesifikasi khusus,
yang saya baru tahu itu ada 2. Itu untuk bahasa pemrograman C dan bahasa pemrograman C++. Jadi memang ada sertifikasi khusus untuk bahasa pemrograman C. Iya. Tapi kalau untuk yang lain biasanya berdasarkan tempat online masing-masing. Nah, hampir kelupaan tadi Mas. Kalau dulu kan kita agak susah ya nyari tempat belajar security ya. Oh iya, pasti. Kalau sekarang udah banyak kan? Udah banyak, betul. Udah banyak banget belajar security gitu. Sebenarnya satu aspek yang penting untuk programmer itu dalam memahami secure coding adalah bagaimana cara menyerang. Melakukan serangan terhadap aplikasi. Harus paham itu juga? Harus paham. Jadi kalau kita bikin sebuah aplikasi itu, kalau di neraca keseimbangan, itu harus seimbang antara pembuatan website dan penyerangan website. Jadi ketika kita membuat, katakanlah fitur login, kita harus tahu bagaimana cara menyerangnya. Nah, ketika kita sudah tahu cara menyerangnya, tentu kita tahu dong cara mengkontrolnya dari serangan tersebut. Ini gimana cara kita bertahan kalau serangan aja nggak tahu datang dari mana. Sama aja kayak kita beli 15 gembok untuk di pintu, ternyata masuknya dari jendela. Paham. Betul ya. Karena kan untuk belajar online terkait security cukup banyak ya. Betul. Bahkan di Cyber Academy pun juga ada fokusnya di sana. Betul. Jadi kalau kita sebagai programmer, ya kita pahami dulu. Paling tidak alurnya. Alur serangan. Betul. Bukan teknisnya ya, tapi alurnya dulu minimal ya. Teknis itu belakangan. Tapi kita harus tahu alurnya dulu. Misalkan untuk XSS itu alurnya dari mana aja? Dari URL parameter, dari post request misalkan. Terus kenapa bisa terjadi RCE misalkan pada aplikasi kita, kenapa database kita bisa di-download, itu misalkan ternyata masuknya dari SQL injection misalkan. Nah, kita harus tahu alurnya dulu sehingga kita bisa melakukan pengamanan. Pengamanannya itu ya. Oke. Nah, untuk informasi buat teman-teman di sini, di Cyber Academy itu juga ada satu kelas yang berhubungan dengan Red Team ya, Mas ya, kalau nggak salah ya. Tentang Red Team itu di mana teman-teman itu akan diajarkan how to attack. Tapi attack di sini bukan berarti langsung nyoba ke objek-objek yang istilahnya itu yang legal ya, maksudnya yang punya orang tiba-tiba kita belum punya janji atau MOU gimana kita tembak, enggak. Tapi bicara dari sisi how to-nya. Nah, how to ini nanti akan diarahkan ke ethical hacker. Itu ada tuh, nanti teman-teman bisa cek aja nanti di websitenya Cyber Academy Indonesia. Ada lab-nya juga untuk belajar. Oh iya, ada lab-nya juga tuh. Jadi all in one ya berarti ya. Betul. Nggak usah nyoba ke website manapun lah pokoknya mah. Di situ saja sudah lengkap semua lab-labnya. Ya. Kemarin itu juga Reza juga kan dia kan bahas tentang pentest tuh Mas. Dia juga belajar di situ. Dari beberapa lab-lab yang sudah disediain, dia belajar di situ juga dan akhirnya dia istilahnya knowledge-nya dia meningkat tuh tentang pentestnya tuh. Ternyata gini. Dan itu legal ya? Legal. Jadi tidak perlu takut digedor. Somasi sih. Dijemput sama orang yang bawa HP ya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih. Kalau teman-temannya kan sekarang udah paham nih kira-kira belajar secure coding itu ternyata harus seperti ini, kemudian juga nanti ujungnya akan berhubungan dengan ini. Nah, mungkin teman-teman ada yang bertanya, kira-kira untuk belajar secure coding ini dia punya spek khusus nggak Mas? Untuk laptop misalkan atau untuk PC-nya? Oke, paling aman siapin aja sih RAM sekitar 4 GB gitu. 4 GB ya? Ya, untuk storage mungkin ya sekitar 10 GB lah. Karena kan kalau kita butuh lab nantinya kita install di aplikasi kita gitu. Atau kalau kita mempunyai lab eksternal yang di luar Cyber Academy misalkan, dan ternyata untuk menjalankan lab tersebut kita membutuhkan Docker. Tentu kan Docker cukup berat ya untuk laptop low spec. Betul. Jadi kita butuh paling tidak itu 4 GB. Minimal ya? Minimal. Dan juga biasanya kalau yang nantinya lebih tertarik ke penetration, biasanya mereka akan menggunakan Linux nantinya sebagai OS. Kan kalau di Kali Linux itu udah banyak tools ya. Iya, betul. Nah, jadi kalau misalkan ada programmer yang nantinya tertarik pindah haluan atau sebagai murtad ya atau logout lah dia. Logout ya, betul kan? Bahasanya mau logout lah, oke. Dari programmer logout gitu ya.
Mungkin security ya. Ya, mungkin. Tapi kalau misalkan fokus dari user tersebut hanya untuk mengamankan aplikasi dan dia tetap di role-nya dia sebagai programmer, spek dengan lo juga cukup sih. Karena yang dibutuhkan itu hanya referensi dan juga ya bisa buka text editor lah. Text editor lah ya. VS Code atau misalkan kalau mereka pakai PHP Storm ya disesuaikan dengan minimum requirement-nya. Karena nggak kan seberat orang-orang yang pengen belajar security khusus gitu ya. Enggak. Itu kan lumayan inilah. Kalau kita belajar yang red team, biasanya kita akan menggunakan tools intercept. Ya. Misalkan kayak Burp Suite atau OpenZAP nantinya. Terus kita ada biasanya nanti menggunakan OS yang lain gitu ya, kayak macam kali Linux dan sebagainya. Dan itu speknya lebih tinggi. Lebih tinggi pasti. Ketimbang kita yang hanya developer tapi ingin memahami dunia keamanan security. Terkait dengan secure coding nantinya. Speknya nggak gede sih. Nggak gede ya? Karena mungkin nggak akan ada tools-tools tambahan yang lain ya, aneh-aneh ya. Ya standar lah, teman-teman ngoding pakai apa, ya itulah yang digunakan. Ya, nah jadi gitu ya teman-teman ya. Yang banyak yang nanya kadang-kadang, Pak, kalau mau belajar secure coding itu gimana? Ya, speknya apa saja? Ya itulah. Pakai spek kalian yang laptop mah rata-rata udah 4 GB ya kayaknya ya. Udah. Ya kan defaultnya itu ya sekarang ya. Udah 4 GB semua. Kemudian juga beberapa laptop udah hard disknya sudah SSD. Udah cukup ya kayaknya itu ya. Sangat cukup kalau SSD. Oh, sangat cukup. Gitu. Jadi ya silakan kalau bagi teman-teman yang mau mulai dan wah tertarik nih misalkan ingin gabung atau belajar tentang secure coding ya bisa dimulai dengan perangkat teman-teman yang ada sekarang. Oke, Mas Randy, keren banget nih pengalamannya. Juga tadi banyak yang disinggung masalah SSDLC gitu ya, Secure Software Development Cycle. Kemudian juga ada nyinggung masalah DevSecOps. Nanti mungkin next time kita bisa bahas tuh kira-kira apa sih SSDLC, kemudian juga DevSecOps gitu ya. Boleh. Asik. Tuh, teman-teman banyak nih yang bisa kita gali nanti dari Mas Randy ini ya. Oke, baik. Kita sudah menyelesaikan nih obrolan kita dengan Mas Randy tentang secure coding. Jadi, sekali lagi bagi teman-teman yang tertarik untuk belajar tentang secure coding dan memahami bagaimana cara hacker itu atau penyerang itu bekerja atau minimal alurnya seperti apa, nah teman-teman bisa cek untuk kelas pembelajarannya di Cyber Academy. Oke, makasih Mas Randy Terima kasih hadir di Cybercast ini. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman Cybercast semuanya. Oh ya, sebelum kita akhiri jangan lupa terus subscribe channel YouTube-nya Cyber Academy. Terus klik tombol lonceng di sebelah kanan atas biar semua episode-episode di Cybercast ini tidak ada yang ketinggalan. Karena materi-materinya akan semakin seru nih. Kita akan menggali-gali terus pengalaman-pengalaman dari pakar-pakar di bidang cybersecurity, termasuk juga mungkin dari kalangan-kalangan orang IT juga kita akan coba seperti Mas Randy di software engineer Mas ya. Software engineer ternyata memang ada kaitannya di sana dengan yang namanya security. Itu makin seru tuh. Kemudian jangan lupa juga follow Instagramnya Cyber Academy supaya teman-teman bisa tanya-tanya di sana. Nanti kita akan jawab pertanyaan teman-teman semuanya. Oke, kita ketemu lagi di episode berikutnya di podcast Cybercast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar cybersecurity hanya di Cyber Academy.